Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di akhir pekan, masih dalam perbincangan off the record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Harus Arif. Dan saya Agibeta senang sekali bertemu Ya, kembali dengan Anda. ya, jangan Mas Yerso serius-serius nih, ya Mbak ini, Agi ya. Jangan serius-serius ya Mbak Agi ya, janji ya. iya, iya, ini masih hari, apa ya, Libur hari weekend panjang. lah, masih masuk weekend. Ya, libur Ya, panjang gitu. Jadi, oke, tapi kalau nggak serius-seriusnya kita ngomongin apa ya kira-kira ya? mungkin yang lagi viral aja ya Mas Yerso. Oh, Ini yang oke. Yang viral-viral aja lah. Ini soal Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang sebetulnya ini kejadiannya sudah pada tanggal 10 Hmm. April yang lalu ya. Ini dinyatakan pada saat dia sebagai Ketua IKA, Ikatan Alumni. Keluarga Alumni lah begitu Keluarga ya, alumni. Ya. dari Universitas Hasanuddin. Kemudian dia itu memberikan pidato di acara wisuda pada tanggal tersebut yang menyatakan bahwa ada intervensi lah, dia ditegur begitu ya pada saat dia melakukan penutupan perusahaan mafia beras gitu ya. Hmm. Nah, Ini ini nggak baru ringan viral dong, baru berat dong ini ya. Berasnya aja bisa berapa ton? Pasti berat juga kan. Iya, ya ini kan sebenarnya penyakit yang nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi Iya, karena apa? Karena pelakunya ya para pejabat juga, kroninya pejabat lah, juga, kemudian mafia lah itu. pengusaha-pengusaha yang terus nempel ketika presidennya ganti, si Hmm. mafia ini nggak ganti-ganti. Jadi dia memberikan memberikan fee begitu ya. Pemerintahan berganti ya, terus kemudian dikasih lagi ke yang berikutnya dan seterusnya begitu. Hmm. Nggak oke. Itu tapi dia ini bukan hanya satu itu sebenarnya yang juga rame sebelumnya ya. Itu sudah berapa Mhm. waktu sebelumnya itu soal dia bahwa ada seorang pengamat yang katanya dia udah laporkan ke polisi, pengamat terkenal dari kampus terkemuka yang bakal masuk penjara gitu ya. Sampai sekarang kita Profesor gitu ya. profesor kita nggak tahu siapa yang dimaksud, tapi kelihatannya ini mereka yang vokal di bidang pertanian lah karena kaitannya Ya, dengan masalah pertanian. betul. Jadi ini memang lagi Pak Menteri ini lagi rame, lagi ya lagi viral benar. Terus karena banyak juga kan berkali-kali cerita tentang bagaimana dia melakukan pemecat sejumlah pejabat-pejabat di lingkungan pertanian gitu ya. Sebenarnya kalau mau Hmm. dipecat, saya kira mungkin dari atas sampai ke bawah itu, karena dari menterinya juga bermasalah. Buktinya Pak Syahril Yassin Limpo juga masuk penjara, kan gitu ya. Memang susah kita. Mohon maaf ya, ini teman-teman yang kebetulan lingkungan dari ASN dan sebagainya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa? Apakah ini jadi bukan sekedar garbage in garbage out gitu ya Mbak, bukan sampah Ya. masuk keluar sampah. Mhm. Tapi yang bagus pun juga ketika masuk dalam sebuah lingkungan yang buruk itu jadinya juga Ya. jadi sampah juga. Itu yang terjadi di pemerintahan kita. Itu pokoknya di ASN. Kalau kita ngomongin ASN itu ya mulai dari ya di birokrasi pemerintahan, di penegak hukum dan sebagainya kan semua seperti itu. Contohnya misalnya Mhm. hakim-hakim yang itu kan luar biasa busuknya itu kan Mbak Agi ya, dan itu penyakitnya bukan hanya di level hakim hakim di tingkat pengadilan biasa, sampai di Mahkamah Agung pun hakim agungnya juga banyak yang bermasalah. Jadi aduh, kalau mau kayak itu, kalau mau dibersihin saya kira mungkin mungkin nggak sampai 10% yang bertahan gitu kalau di pemerintahan itu, kalau mau betul-betul bersih gitu. Ya memang susah ya Mas Ersu ya, karena memang permisif sekali terhadap moral, akhlak itu bukan menjadi penilaian yang utama, tapi Kecuali anu apa Mbak, saja. BUMN ya, kecuali BUMN. Iya, Karena kan jargonnya akhlak katanya. ternyata Ya, masalahnya justru di akhlak dia begitu ya. akhlaknya ya. Jadi ini memang susah di Indonesia ini karena memang otaknya Mas Hersu ketika dia masuk begitu ke sebuah institusi, mungkin kalau sekarang sudah banyak, sekarang sudah apa namanya, untuk masuk menjadi calon ASN itu seleksinya sudah ketat, tapi tetap aja ada celah di situ, menjadi staf ahli lah, menjadi apa yang tidak harus masuk melalui tes-tes tersebut. Terus kemudian yang terakhir ini yang cukup ramai itu kan ada nama Nurul Gufron ya Mas Hersu yang Oh iya, kemudian. jadi Hakim Agung ya, dia apa lolos ya persyaratan Hakim Agung ya. Nah, Betul, begitu. Jadi salah satu calon hakim agung, padahal kita tahu sudah bermasalah di KPK-nya, sudah melalui proses apa dan sebagainya. Kenapa orang yang sama malah justru di tingkatan yang tinggi?
Hakim Agung itu kalau di luar negeri, di Eropa, di Amerika begitu, itu jaksa ya, jaksa dan nama hakim itu menjadi tolok ukur akhlak, kepercayaan, nggak boleh salah sedikit saja itu sudah jadi gunjingan gitu, menjadi omongan dan Nah, tidak ini layak. kelihatan kalau job seeker sekali ya dia dia ini ya memang pencari kerja Sana sini ya ya. sana sini karena Mm-mm. kan kemarin dia juga yang menggugat di Mahkamah Konstitusi yang kemudian Mm-mm. tadinya kan soal usia yang dia persoalkan soal yang pernah menjabat dan usianya belum sampai 50 tahun ya kalau nggak salah Betul. waktu itu kan dia Mm-mm. melakukan gugatan tapi tengah jalan gugatannya dicabut dia menggugat masa jabatannya yang dari 4 tahun jadi 5 tahun kan jadi kelihatan Betul. banget di situ dia memang seperti orang-orang seperti ini harusnya ya mesti mungkin kan ini asalnya kampus ya orang kampus ya Mbak Gia Pak Mhm. Iya. Andro Joko itu Mhm. mestinya ya Iya. tapi kampus sendiri juga sekarang yang tadinya kita harapkan jadi apa semacam apa ya benteng moralitas benteng etika gitu benteng keilmuan ya sekarang juga begitu kelakuannya kampus-kampus ini sekarang tunduk pada kekuasaan atau bahkan berlomba-lomba mencari kekuasaan kan gitu karena kan kalau memang Iya. cuma jadi dosen biasa saja dan nggak punya jabatan struktural yang nggak ada duitnya kecil itu kan makanya kemudian orang banyak berlomba-lomba untuk menduduki posisi struktural padahal harusnya kampus tuh oh iya keilmuan begitu ya dan harusnya diberi penghargaan atau gaji yang juga sangat layak karena mereka mencerdaskan bangsa ini gitu. Iya, ya karena orang-orang kampus ini terutama yang sudah memiliki posisi di kampus sebagai dekan, sebagai guru besar, sebagai rektor, itu mereka mencari income tambahan, income tambahannya itu jauh lebih besar dan mereka Hmm. tidak mencari pun mereka tuh didekati begitu karena namanya itu dipakai Mas Hersu. Belum tentu dia Hmm. juga bekerja di situ, paling ikut rapat apa dan tidak berkantor di situ karena misalnya sebagai rektor mengurusi kampusnya saja sudah eh, apa banyak sekali pekerjaan yang harus ditangani. Seperti misalnya mantan rektor UI ketika itu yang sempat gonjang-ganjing ya Hmm. dipermasalahkan di demo mahasiswanya sendiri karena menjadi komisaris di BRI, komisaris di BUMN kan artinya bahkan bisa merangkap jabatan yang lain lagi. Jadi pendapatannya bisa dibayangkan yang apa ya endul banget gitu per bulannya itu bisa ratusan juta Hmm. pendapatannya gitu atau setidaknya di atas Oh, lima kok puluh juta. kalau di bank pemerintah ya Mbak ya kalau sama tantiemnya bisa Mhm. miliar itu kalau di bank pemerintah. Betul, kalau Hmm. berikut tamtimnya Oh. pembagian dari keuntungan itu bisa banyak sekali miliaran gitu, apalagi kalau di BUMN BUMN yang besar ya. Hmm. Jadi memang mereka ya bagaimana jadinya apa godaan untuk menjilat itu sangat besar sekali Mas Hersu. Ya. Nah, ini yang kita hadapi saat ini gitu. Hmm. Ya, makanya itu ini di mana-mana makanya saya sebut tadi banyak orang-orang yang baik gitu kalau masuk ke lingkungan yang tidak baik nggak baik juga. Saya tadinya agak bingung tuh ya ketika misalnya membaca terutama di X ya sering sekali kan kalau penyebut ya kalau nyebut polisi-polisi yang jaga demonstrasi itu kan disebutnya ini yang jual sawah. Gitu, sering disebut gitu kan. Saya tadinya apa sih Mm-mm. maksudnya? Oh, rupanya mereka tuh untuk masuk ke kepolisian itu mereka harus sampai menjual sawah Iya. orang Mm. tuanya gitu ya. Saya Mm. agak-agak Iya. kaget kalau di Batak itu kan ada semacam pamio karena semangat orang Batak untuk belajar itu bahwa kalau masih zaman anaknya masih SD, itu ya bapaknya itu membajak sawahnya itu dengan Mm. kerbaunya. Tapi begitu anaknya kuliah itu bapaknya yang jadi kerbaunya. Kenapa? Karena kerbaunya harus dijual untuk Terus membiayai juga. kuliah gitu. Itu hal yang itu beda ya dengan yang menjual sawah untuk masuk menjadi apapun lah, apa polisi, apa yang lain-lain kayak gitu. Itu ya kalau masuknya saja prosesnya seperti itu yang nggak mereka nggak akan outputnya nggak mungkin bagus kan karena kita kan tahu itu segala sesuatunya itu dari proses awalnya kan. Ya, makanya kalau terutama untuk institusi perguruan tinggi ya kita berharap supaya sistemnya itu diubah. Sistem di masa Jokowi yang dibuat ketika ya contohnya Ibu Ova Emilia lah, dia ini kan Hmm. bukan bukan yang dipilih nomor satu mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan rektor kan Mas Hmm. Hersu. Ya, iya, iya. Malah dia justru nilainya itu rendah dibandingkan calon rektor yang lain. Tapi ketika itu diberikan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Dikti begitu Hmm. dan kemudian kita tahu itu adalah kemenjangan tangan dari presiden yang kala itu adalah Jokowi tentu saja begitu. Jadi ya sama saja yang memilih ya Jokowi beserta dengan menterinya begitu. Nah, ini yang artinya orang pemerintah jadinya yang jadi rektor itu dan tidak Pasti, fair saya rasa pasti. karena
Ya, Dia yang di tidak UNS mendapatkan suara ya. terbanyak. Ya, di Yang di UNS, UNS, ya betul. misalnya yang Mhm. tidak didukung oleh pemerintah, dia tetap menang, dapat suara banyak, tapi kemudian kan dibatalkan gitu. Bahkan kemudian Ya, majelis wali amanahnya dan sebagainya banyak yang dipecat gitu kan. Jadi ya. ya memang udah dipolitisir pemilihan rektor itu. Jadi siapapun yang jadi rektor itu dipastikan dia adalah orang pemerintah gitu. Jadi Betul, betul. Mhm. Itulah kemudian membuat kecurigaan itu semakin besar. Rasa ingin tahu ini bagaimana orangnya netral atau tidak apa dan sebagainya itu menjadi baik itu mahasiswa maupun rakyat, karena kan universitas negeri ini juga adalah milik rakyat. Apa namanya, menjadi incaran anak-anak pandai begitulah ya sejauh ini, dan mereka berharap supaya mereka ini ya para pengampunya begitu adalah orang-orang yang netral begitu kan Mas Irsu, yang tidak akan membawa-bawa kalau seandainya memang ada diskusi-diskusi politik ya biarlah berjalan sebagaimana pengetahuan mereka untuk belajar tentang politik begitu, bukan untuk digiring dan kemudian dibungkam kalau seandainya eh, apa aliran politiknya begitu atau preferensinya berbeda dengan ya, rektor. Rektor sendiri takut kepada pemerintah karena tidak independen. Kan seperti itu yang terjadi selama ini. ya, Nah, kita kembali kepada Amran Sulaiman ini ketika dia mengatakan bahwa ada seorang guru besar, profesor di perguruan tinggi. Kalau profesor ya tentunya di perguruan tinggi ya, berarti dia enggak adalah dong Mbak, ada akademisi. profesor kehormatan, ya Iya. kan nggak di perguruan tinggi, tempatnya di partai politik atau di kekuasaan. Iya, sekarang Hmm, apa namanya di Muhammadiyah, Universitas hmm, Muhammadiyah kan banyak sekali ya di Indonesia hmm. ini sudah dilarang ya memberikan gelar-gelar Iyalah, doktor itu kan kesehatan, profesor profesor jabatan kesehatan. berkaitan dengan pekerjaan dari seorang dosen kan sebenarnya profesor itu Betul. bukan Mhm. bukan dipajang-pajang di politis. Karena banyak politisi yang pakai gelar profesor kan aneh banget kan gitu. Iya, Hmm, politisi pakai gelar profesor ketika dia ditanya hmm, apa karya tulisnya yang jangan dibuat oleh ghostwriternya ya, jangan dibuat oleh adminnya. Coba dia disuruh menulis sendiri belum tentu dia bisa. hmm, Pidatonya pun dibuatkan oleh orang lain. Ini kan aneh. Pada jabatan profesor, hmm, doktor begitu. hmm. Pokoknya akademisi itu berkaitan dengan Yes, kemampuan dia menulis. yes. Kenapa dia bisa menulis? Karena dia banyak membaca. Dan itu belum tentu dilakukan oleh para politisi. Yes, oke. Perannya beda-beda kok ya. Memang nggak tugasnya Ya, seperti itu betul. dia. Oke, balik tadi yang ke Pak Amran ini Mhm. tadi itu ya, yang dia sebut itu seorang profesor. Dan kita nggak tahu kasusnya apa ya Mbak Agi itu ya. Kalau kasusnya itu sepertinya berkaitan dengan ini profesornya menjadi pengamat dan kemudian apa yang dia katakan itu menurut Pak Amran Sulaiman ini sebagai fitnah begitu ya, tidak Hmm. sesuai dengan kenyataan. Jadi kemudian ini sudah diproses yang katanya ini akan ke depannya begitu ya akan diproses lah secara Tapi kan hukum gitu. Tapi ya seremnya disebut sampai musuh sekarang belum ada. negara. Masa kayak gitu sampai disebut musuh negara. Karena orang kemudian Sebagai banyak musuh tanya kepada negara. saya, apa yang dimaksud itu Bung Rocky Gerung? Kan banyak orang selalu ngomong gitu kalau pengamat. Ya. Tapi saya pernah Ya, melihat pernyataannya itu berkaitan dengan masalah pertanian kok ya, tidak ada kaitannya ya, dengan masalah dengan politik. masalah pertanian dan kemudian memang concernnya dari Amran Sulaiman ini kan Hmm. dia backgroundnya sebagai lulusan dari Universitas Hasanuddin di Fakultas Pertanian. Bapak Ibu, ini sudah tumbuh, kami target 3 juta hektar. Kalau ini 3 tahun tidak dihalangi, karena ada juga pengamat, maaf, ada pengamat ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor, guru besar, tapi sebentar lagi kemungkinan besar di penjara. Dia bagian daripada masalah Republik ini. Dan kami dinego banyak orang, Pak Menteri bisa lepas. Enggak, negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia di penjara, pengamat terkenal, dan kalau saya sebut namanya Bapak pasti tahu. Nggak boleh ya Pak, izin Pak Rektor ya, yang jelas bukan UNS. Seandainya UNS, aku pastikan tolak ini penghargaan. Aku pastikan maaf Pak Rektor, pasti saya tidak terima. Aku cek, begitu kemarin Pak Rektor pulang aku cek, ini dari mana asal usulnya ini? Oh bukan, alhamdulillah bukan, tapi perguruan tinggi ternama Indonesia. Tunggu Bapak Ibu berdoa saja, mudah-mudahan dia pindah alam. Dan kemudian kalau dia ini sebetulnya karir Mas Hersu di PTPN. PTPN 14 kalau tidak, 13 Hmm. atau 14. Sepertinya 14 sih.
lupa saya, silakan dicek ya. Dan kemudian ketika itu menjadi penyuluh lapangan selama Hmm. bertahun-tahun, bahkan Hmm. berkarir di PTPN itu selama 15 tahun Hmm. sebelum akhirnya menjadi kepala logistik semacam itu. Yang Hmm. akhirnya dia keluar, ya kita tahu Amran Sulaiman ini adalah juga ketua umum dari Sahabat Rakyat Jokowi. Ya, Hmm. ini salah satu relawan yang ada di Indonesia Timur begitu. Dan ketika dia menjadi ketua umum relawan tersebut, dia sudah menjadi pengusaha besar begitulah. Jadi dia ini memiliki 4 hak paten. Dia setelah 15 tahun ada di sebagai pegawai PTWN, dia kemudian keluar membuat usaha. Salah satunya adalah membuat racun tikus. Hmm. Racun tikusnya ini namanya tiran. Tiran itu kalau tidak salah ya, singkatan dari tikus diracun Amran begitu. Jadi Oke, tikus tiran. yang diracun Amran, dan ada 4 hak patennya. Nah, inilah yang mendatangkan Dia berarti kayanya di atas penderitaan ya, penderitaan tikus. pendaratan tikus. Ya, dulu kalau saya lihat iklannya memang begitu. Hmm. Iklannya saya lihat di media itu, jadi ada produknya, kemudian ada tikus, gunungan tikus gitu yang Hmm. berhasil diracun oleh produk tersebut. Hmm. Dan produk tersebut memang kemudian berhasil ya Mas Heru, sehingga menjadi Tiran Group namanya, Hmm. dan menjadi konglomerat lah di Indonesia bagian timur begitu. Sehingga akhirnya melebarlah perusahaan-perusahaan dia ini dari pertanian tadinya ya, pertanian, perkebunan, kemudian merambah ke perikanan dan laut begitu, merambah lagi ke pertambangan apa dan sebagainya begitu. Jadinya kemudian ketika pada dia menjadi Menteri Pertaniannya Jokowi periode pertama tahun 2014, LHKPN-nya itu masih 333 miliar kalau tidak salah segitu. Dan dia menjadi menteri yang terkaya saat itu di periode Hmm. pertama pemerintahan Jokowi. Nah, di 2 tahun yang lalu atau Yang kemarin, tahun jujur yang lalu. melaporkan sebenarnya lebih tepatnya, yang ya. Iya, yang dilaporkan, Yang kekayaan yang dia dilaporkan, bukannya laporkan jujur, yang ini. dilaporkan ya. Banyak yang Betul. sebenarnya kita tahu yang jumlahnya lebih gede dari itu yang nggak dilaporkan. Lebih besar dari itu, Hmm. betul. Dan pada tahun 2024 saya sempat baca kalau 1,1 triliun LHKPN-nya Mas Ersu. Jadi ya cukup besar juga, tapi masih banyak yang di atas itu kan menteri-menteri yang Hmm. sekarang. Hmm. Jadi ya kita tahu latar belakangnya seperti itu. Dan mungkin orang mengatakan sekarang menjadi menterinya Prabowo begitu ya, karena memang Amran, ada juga banyak yang menuduh ketika itu dia pernah menjawab ya, bahwa dia menjadi menteri di era Prabowo ini karena dukungan dari Haji Isam. Hmm. Ya, kita tahu setelah 5 tahun dia menjadi Menteri Pertanian 2014-2019, jadi dia ini tidak pernah di reshuffle ya. Ketika itu ada beberapa kali reshuffle dan dia selalu lolos. Kemudian pada tahun 2019 tidak menjadi Menteri Pertanian karena dipegang oleh Syahrul Yassin Limpo dari Partai Nasdem, dan Sama-sama kemudian dari Sulawesi Selatan juga ya. sama-sama dari Sulawesi Selatan, dan kemudian terlibat gratifikasi, korupsi, begitu ya, suap. Hmm. Akhirnya dibui, vonisnya sampai 12 tahun ya Mas Irsu kalau tidak salah. Masuk lagi lah ini Amran Sulaiman tahun 2023 sampai dengan selesai masa pemerintahan Jokowi, dan kemudian dipakai lagi oleh Pak Prabowo. Dan dia ini orangnya siapa? Kan seringkali bertanya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa dia orangnya Haji Isam gitu ya. Haji Isam ini adalah penyumbang kampanyenya Pak Jokowi lah, sebelum-sebelumnya kita tahu seperti itu. Dan dekat juga dengan Pak Jokowi karena seperti misalnya peresmian perusahaan Haji Isam gitu kan, Pak Oh, datang ke Jokowi sana ya, ke mana? Ke datang ke sana untuk meresmikan. Bombana sana ya, di Sulawesi Tengah ya. Betul. Hmm. Betul, jadi memang kedekatannya itu dengan Pak Jokowi. Dan kemudian ya sebagai pengusaha itu pasti siapa yang memerintah pasti ikut menyokong lah begitu. Iya, Dan yang enggak, katanya kalau pengusaha nggak boleh oposisi, enggak, iya, di Indonesia betul. bahaya. Hmm. Dan kemudian karir Amran Sulaiman ini terhenti, tapi kan dia sudah memiliki banyak perusahaan. Tapi secara karir dia kemudian masuk ke Komisaris Utama John Lynn Agroraya kalau tidak salah Itu namanya. perusahaannya ini Jadi ya, perusahaannya perusahaannya Haji Haji Isam Islam. di bidang agroindustri karena dia memang ahli di bidang pertanian begitu ya. Tapi ketika kemudian dia dipanggil lagi untuk menjadi penggantinya Syahrul Yassin Limpo, dia melepaskan jabatan tersebut. Jadi ini memang melekat kepada kedua presiden tersebut begitu, karena juga ketika Prabowo pada saat kemarin Pilpres itu kan juga ada Haji Isam di situ Ya, sebagai pendukungnya Prabowo, dan ya. beberapa orangnya Haji Isam atau kita
atau di circle dekat dari Haji Isam itu pun sekarang juga menduduki Justru kabinet di iya kabinet. sekarang pengusaha yang sangat dekat dengan Pak Prabowo justru Haji Isam ya, dari Betul. justru pengusaha pribuminya lah gitu yang dia ini. Pak Prabowo kan nggak begitu cukup dekat dengan para taipan-taipan itu sebenarnya, lebih pada Pak Ya. Jokowi yang lebih dekat. Tapi Pak kan Mhm. kemudian selain soal itu dia juga apa ya, selain tadi itu bahwa ada pengamat, dia juga menyatakan ini ya yang tadi Mhm. yang kita singgung di awal soal wakil presiden yang katanya dia dimarahi ketika dia memberantas mafia beras lah gitu ya, pemain-pemainnya katanya dia ditegur oleh Wapres. Nah itu yang jadi rame. Siapa yang dimaksud Wapresnya itu? Karena kan tadi Anda menyinggung dia di periode pertama itu berarti Wapresnya Pak Yusuf Kala. Ini orang sama-sama juga dari Sulawesi Selatan dan secara politik kelihatannya kalau dilihat peta persaingan di daerah mereka berlawanan ini di daerah gitu. Berlawanan. Mhm. Apakah Mhm. apakah kemudian yang dimaksud itu karena dia masuk lagi ya di periode menggantikan Syahrul Yassin Limpo dengan Kiai Ma'ruf, apa maksudnya seperti itu kan gitu. Mhm. Kalau Gibran pasti enggak kan gitu ya, kita Mhm. pastikan dia antara Pak Pak Yusuf Kala atau Ma'ruf Amin gitu yang negur dia gitu ya. Betul. Kalau secara Mm, pengusaha ini kan ceritanya Amran Sulaiman ini bercerita mm, kepada lulusan atau wisudawan mm, yang mm, pada tanggal 10 April kemarin gitu pada acara wisuda di Universitas Hasanuddin dan kemudian dia bercerita bahwa ya begitu beratnya menjadi Menteri Pertanian karena banyak sekali yang harus dihadapi termasuk para mm, mafia dia mm. katakan banyak mafia salah satunya adalah mafia beras. Anak-anakku tahu, aku dulu culung, dibilangi culung. Kami diundang jadi menteri, tidak ada yang kenal, nggak ada nama kami di Google. Dicari siapa ini Amran, dari perguruan tinggi mana. Nanti 6 bulan ketahuan, 3 bulan ketahuan dengan teman-teman. Yang lain dari Harvard, dari mana. Tapi saya katakan, aku akan beresin pekerjaan yang diberikan pada pundak saya. Alhamdulillah, sembada. Baru saja juga mafia, doakan kami tempur. Ingin kami bersihkan sektor pertanian di Republik ini. Karena kami ingin kalian melanjutkan perjuangan ini nanti. Kami tidak ingin Anda menyesali saya nanti setelah saya tiada. Ini ada kemarin minyak goreng, ada mafia pupuk, ada mafia beras, ada 50, sekarang 2 tarik kemarin laporan, kami di SMS Kapolri, ada 20 sudah tersangka, kami kirim ke neraka, nerakanya dunia, yang ingin mempermainkan nasib rakyat kecil. Ini kemarin, yang menarik adalah salah satu keluarga pejabat yang aku pecat, nanti setelah saya pecat baru aku tahu dan aku minta maaf. Yang penting saya sudah pecat mereka. Ada juga kami pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya. Kami dimarahi, kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini. Anak-anakku nanti kalau sudah merantau, sudah tinggalkan Sulawesi Selatan, sudah ke Jakarta atau ke luar negeri, pegang kata-kata nenek kita, todok puli, satunya kata dengan perbuatan, tinulu laku-laku, pura pagangkan. Itu dipegang, aja mau pakai siri-siri, karena Anda membawa nama Unhas nanti, kalau keluar, Anda menjadi obor penerang, Anda obor penerang Unhas dan Republik ini nanti ke depan. Nah, mafia beras ini bahkan dia harus memecat, dia harus apa, menghadapi mereka, menutup perusahaan mereka, apa dan sebagainya. Dan salah satunya dia pernah sampai ditegur oleh Wapres ketika itu. Tapi
dia tetap jalan terus dan yang penting dia sudah perusahaan tersebut sudah ditutup, perusahaan mafia tersebut sudah ditutup. Biasanya mafia ini adalah sebagai makelar ya Mas Hersu dan dia mendapatkan fee cukup besar kalau di Dan mainnya eh, pasti dengan penguasa, menteri mainnya di dengan Dewan penguasa. Nanti Perdagangan penguasanya dapat gimana. fee juga. Penguasanya dapat fee juga dari impor tersebut. Makanya banyak sekali yang kemudian misalnya contohnya pabrik gula ditutup. Kenapa? Supaya penguasanya dapat fee dan Ya kemudian juga impor ya. dari fee impor dan fee impor ini tidak main-main. Bayangkan yang diimpor sekian juta ton begitu Hmm, ya. Dan kemudian fee-nya ini per kilogram misalnya dapat Rp200. Bayangkan kalau jutaan itu sudah berapa. Bahkan bisa lebih lagi itu yang namanya fee tersebut. Nah, jadi itu yang disebutkan oleh Amran Sulaiman. Yang penting saya sudah tutup perusahaan tersebut dan apa maksudnya biarkan mereka masuk ke neraka dunia. Neraka dunia Iya. itu artinya masuk ke tahanan begitu. Nah, ini Iya, yang sekarang tapi rame. biasanya main, Siapakah wapres ya. itu gitu. Kedua juga biasanya kayak gini ini ganti pemain aja gitu loh. Jadi jangan dibayangin bahwa begitu dia dimasukkan ke tahanan, kemudian nggak ada mafianya, muncul mafia baru gitu. Iya, iya, dan mafia-mafia baru ini yang memang sudah antri dan bisa jadi juga kroni dari mafia yang lama, pakai pakai nama yang lain, pakai tangan yang lain dan sebagainya. Jadi karena mereka sudah tahu permainannya nanti seperti apa begitu. Gurih Jadi ini mereka ini kan perusahaan bisnis begini itu paling enak kan ada proteksi yang kemarin Pak Prabowo sebut kuota-kuota itu kan permainannya kan di situ sebenarnya kan gitu. iya, betul. Apalagi kalau sudah masalah pangan ya, itu kan masalah perut. Eh, Masalah nomor satu, yang dimana di hmm, Indonesia ini ada beberapa hari raya. hmm, Bayangkan kalau menjelang Natal, menjelang hari raya Lebaran, Idul Fitri, itu kan pemerintah sudah berjaga-jaga, sudah ribut bagaimana nih stok pangan kita, bagaimana stok gula hmm. kita, stok tepung kita, pokoknya segala macam gitu. Ya, ya. Nah, cabai apa dan sebagainya. Nah, ini yang membuat kemudian, apalagi sebagian besar masih impor, bahkan Indonesia ini seperti garam masih impor, kemudian Hmm. pacul saja masih impor, begitu kan? Ya, yang nggak diimpor tuh bawang pacul. Tapi eh, saya kira gini ya, ini kalau dari sisi berita sebenarnya kalau wakil presiden yang lalu udah nggak berita. Yang berita itu kalau dia tidak marahin oleh wakil presiden yang sekarang, itu baru berita Mbak Agi sebenarnya. Iya, iya, iya. Kalau kita lihat wakil presiden sekarang, iya, Nah, kita dia asik bagi-bagi susu nggak mungkin dia negor-negor yang begituan lah gitu ya. iya, betul. Dari segi narasi juga itu susah ya. Dari segi apa namanya pandangan, kemudian jaringan sebetulnya. Jaringan semua yang dimiliki oleh Gibran ini adalah jaringan bapaknya kan sebetulnya. Bukan jaringan yang dia bentuk sendiri. Jaringan yang ada di dia, yang dia bentuk sendiri adalah orang-orang yang mendekat kepada dia gitu. Bukan berarti kalau yang lain-lain kan begini Mas Yudis, kalau saya lihat polanya. Ada yang jaringan di UGM. Jadi orang-orang UGM ketika dia berkuasa kemudian yang diambil orang-orang UGM gitu ya. Terus kemudian juga jaringan dia berkarir di mana gitu. Nah, Hmm. kemudian itu yang kemudian diambil gitu. Juga jaringan kesukuan. Dia berasal dari suku mana, itu juga banyak yang Hmm. diambil seperti itu. Tapi kalau kita melihat jejak dari Gibran, ini kan jejaknya memang jejak yang apa ya? Tidak tidak rumit untuk kita telusuri karena memang bahkan SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, bahkan apa namanya yang kita sulit untuk ketahui adalah kenapa dia misalnya SMA sampai 4 tahun, kan seperti itu. Tapi pertemanannya itu sulit untuk kita dapati, Mas Hersu. Hmm. Jadi tidak seperti yang lain-lain gitu kan. Nah, pertemanan itu justru kita dapati ketika Gibran ini muncul menjadi apa namanya menjadi pengusaha di masa Pak Jokowi berkuasa dan kemudian dia juga menjadi wali kota kemudian dia menjadi apa wapres terutama ini orang-orang kan mendekat semuanya. Nah, itu jaringan circle dia ya ada di situ kurang lebih Sekarang adalah masih circle dia. dikuasai oleh bapaknya ya, kelihatannya kendalinya semua ke bapaknya lah, Betul. masih soannya ke Iya. bapaknya. Dan Oke. lebih banyak Hmm. itu jaringannya adalah jaringan influencer, artis apa dan Ya, sebagainya, bukan ya, orang-orang yang ya. istilahnya bisa berbicara secara setara dalam hal keilmuan karena memang kita tahu kapasitas Gibran ini seperti apa. Oke, jadi kita pastikan pasti bukan Gibran yang maksud adalah wakil presiden sebelumnya ya antara Pak Yusuf Kala atau Pak Ma'ruf Amin. Tapi kita ngomongin yang lain tadi yang lucu-lucu yang ringan apa Mbak tadi kan janjinya jangan terlalu serius. Iya ya, kita mungkin sudah lama ya tidak ngelihat Anies ya.
Jadi tidak membicarakan soal apa sih yang dilakukan Anies setelah dia tidak lagi menjadi calon presiden, kemudian dia tidak lagi menjadi rektor, kemudian dia tidak lagi menjadi, tadinya kan sepertinya akan maju sebagai gubernur DKI Jakarta, tapi ternyata tidak gitu kan. Nah, ini kalau saya lihat, seringkali saya mampir ke beranda saya, Mas Hersu, itu berbagai kegiatan dia, tapi yang berkaitan dengan anak-anak gitu ya. Jadi dia sering sekali datang ke pesantren, datang ke SMA, ke SMP seperti itu, dan kemudian mengajak diskusi, membawa buku apa dan sebagainya, dan itu berupa undangan-undangan yang seperti itu begitu. Karena apa? Ada yang spill bagaimana Anies membagi waktu itu, ternyata memang undangannya itu banyak sekali. Jadi bukan dia yang saya ingin ke sana, tapi memang yang mengundang sampai dengan sekarang gitu, itu banyak sekali. Nah, ini salah satu yang mungkin kita bisa lihat nih videonya. Ini lucu. Saya mendapati ini di Aksa Nation. Ini salah satu akun dari jurnalisme warga lah, bisa dikatakan demikian. Tapi jurnalis warga yang sering ini embedded ke Anies ya. Jadi Anies kegiatan di mana dia mengikuti begitu. Nah, terus kemudian satu lagi di akun center. Jadi di akun center ini adalah juga akun yang kalau tidak salah dibuat pada saat Anies Kalau akan ini mencalonkan timnya ya, presiden ya Mas Hersu ya ya. timnya Anies ini ya, center ini. Tim medianya Anies mungkin Iya, ya. ya tim Nah, media Anies. Center ya ini Indonesia ya. Hmm. betul Center Indonesia. Dan kemudian video ini saya cari, lucu sekali kok saya tidak melihat gitu. Tapi ternyata memang Anies sepertinya tidak mengupload ya. Maaf kalau saya salah. Jadi kalau saya bandingkan dengan akun Gibran misalnya, hal seperti ini pasti sudah di-upload gitu ya, sudah menjadi konten. Karena memang menarik sekali ketika seorang pemimpin begitu di hore-horein gitu ya, bisa melihat saja sudah gembiranya minta ampun, dan itu terlihat real, terlihat genuine. Kalau saya lihat kan kita sebagai wartawan bisa melihat mana yang ekspresi genuine, yang mana yang tidak, mana yang diatur, mana yang dikerahkan, dan yang tidak begitu. Jadi ini coba kita lihat videonya. Ini saya rasa ketika Anies berkunjung ke lab school ya untuk sekolah SMP dan SMA-nya. Bagus. Kenapa gambar ini buat Pak Anies? Ini tanda tangan aja. Ini Pak Anies di depan mataku. Di dalam mataku Pak Anies kayak gini nih. Kuat nih, bijak banget nih. Masa depan negara kita nih, Mas Anies number one. I love you man, I love you Anies. Please tanda tangan bro. If not, gua marah, gua nangis depresi. Ini karena gue sayang kamu, Anies. Aku gambar ya. Lu tuh ototnya, kakinya. Oh my god. Tunjukin. Lihat ya. Gambar yang paling lihat ini. Tanda tangannya. Insya Allah, in the name of God, help us. Kasih. Namanya siapa namanya? Nama saya Budiono Siregar. Leon. Nama saya Lionel Da Vinci. Lihat. Nih. Masukin YouTube, brother. Metro TV, TV One, serah. Look at this. Aksa Nation dong. Oh, Aksa Nation. Yes, I see. Okay. Look at this on YouTube, brother. Ini gambarnya kapan tadi? Barusan Bahasa Indonesia gak ada kepikiran apa-apa. Pokoknya Pak Anies is the god. Gua saliman, gua cium semuanya. Look, lihat nih. Detailnya tuh. Bukannya sih ya gitulah. Udah ganteng. Pokoknya udah ganteng. Gantengan Ler atau gantengan Pak Anies? Oh, Pak Anies on top, Pak Anies. Assalamualaikum. Mas Anies, lihat gambar saya. Saya buat di kelas. Saya nggak mikirin kamu, tapi Mas Anies, love, I love you, please. Please, tanda tangan ya Allah ya Rabbi. Mas Anies. Alhamdulillah. Number one. I tell you guys. Oke sih. Leon ikut Leon. Nama saya Lionel Da Vinci, saya artis Pak. Nama saya Lionel. Oh. Berapa mau? Oke, kamu hidup di mana? Mas Anies. Thank you.
Ganjar no, Prabowo no. Number one, Mas Anies. Mas Anies, Mas Anies. Respect for the king, respect for the king. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Habis ini udah mundur ya, Pak Anies, guys. Kenapa di sepatu? Biar keren. Yeay. Ada ya anak-anak. Guys. Manis. Boleh tolong bikin jalan ya. Ya, bahkan melihat apa suasana seperti itu menyenangkan ya. Bagaimana dan ada anak yang bahkan tidak membawa kertas apa seperti itu. Kemudian dia meminta tanda tangan Anies di sepatunya. Dan tapi sebetulnya yang paling menarik adalah cara bagaimana seorang tokoh begitu ya mengajak anak-anak itu diskusi. Dan kemudian diskusinya cair, mereka berani bertanya dan juga langsung dijawab semua pertanyaan tersebut. Itu sebetulnya yang menarik dari sosok Anies. Itulah kenapa sepertinya tidak membosankan melihat konten-konten dari dia, Mas Hersu. Tapi juga kalau yang saya lihat, kemudian saya lihat karena tidak ada konten-konten yang seperti itu, kemudian malah diupload di akun Aniesnya sendiri, saya tertarik untuk melihat bahwa Anies ini ternyata juga orang yang, apa ya namanya, ketika Danantara itu kemudian banyak sekali kan Mas Hersu dari expert-expert dari luar, politisi apa dan sebagainya itu yang masuk ke dalam Danantara dan kemudian banyak sekali protes, banyak sekali kritik juga, selain juga ada pujian gitu. Saya ingin tahu pendapatnya dan ternyata salah satu yang dia bahas itu tentang Ray Dalio ya. Ray Dalio ini masuk sebagai dalam jajaran Dewan Penasehat Danantara. Dia masuk bersama mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, begitu yang padahal Thaksin ini juga kan masih berkasus ya, belum lama dia setelah anaknya menjadi Perdana Menteri baru dia bisa masuk lagi ke Thailand dan bahkan dia untuk pergi ke luar negeri saja itu harus ada izin. Kalau tidak diizinkan ya nggak jadi dia jalan-jalan begitu. Nah, kemudian Ray Dalio ini dibahas salah satu bukunya Principle begitu dibahas bagaimana prinsip-prinsip dari soal meritokrasi, prinsip-prinsip apa namanya tentang bagaimana untuk membuat sesuatu itu fokus gitu, yang itu harusnya bisa diteladani baik itu oleh pemimpin, pengusaha, dan sebagainya, juga untuk kaum muda. Ini menarik dan itu dipuji. Walaupun ada kritikan juga, misalnya soal Dalio yang kaku, yang apa gitu ya, tapi itu adalah kritikan umum. Apa yang dikatakan oleh Anies, jadi tidak terkesan nyinyir gitu. Ray Dalio menarik, harus diakui figurnya ya kan, bagaimana dia memulai dia ini kan dari anak orang miskin gitu ya, yang kemudian dia mendidik karir jadi caddy kalau nggak salah dulu ya, kemudian dia banyak belajar dari para orang-orang kaya yang dia temui dan sebagainya, dan kemudian sekarang dia menjadi salah satu pengelola wealth fund yang cukup cukup mumpuni dan banyak sekali yang dicatat dari Ray Dalio ini adalah prediksi dia ya. Sebenarnya menurut saya itu bukan prediksi ya, itu bacaan dia tentang situasi yang kemudian di forecast dan itu betul gitu, tepat gitu ya, berkaitan dengan krisis dunia dan sebagainya. Iya, karena sebetulnya itu juga bisa diprediksi kan Mas Hersu, sesuatu ketika orang itu banyak membaca, kemudian terlatih kepekaannya, terlatih intuisinya begitu, dan semuanya bukan berupa ramalan kalau seperti itu, tapi berdasarkan data-data. Oke, tapi poinnya balik ke Anies tadi. Saya kira sebenarnya memang ada kita satu prinsip ya, janganlah kebencian kamu kepada sebuah kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Itu prinsip yang saya kira kita pegang. Jadi mungkin bertanya, tapi kok nggak pernah ngomongin bagus ke Pak Jokowi dan Gibran?
Ya rasanya susah soalnya nyari untuk dapat yang bagusnya. Kalau ada bagusnya pasti kita akan kita akan fair untuk puji. Saya kira begitu juga dalam posisinya terhadap Pak Prabowo ya. Ada beberapa hal yang positif ya kita akan beli apresiasi, tapi ketika ada yang negatif ya kita akan kritik dengan keras. Itu yang sebenarnya prinsip itu sebenarnya berlaku kepada semuanya kok ya. Tapi pada Betul. kasus Gibran gimana kita mau ambil bagusnya, sisi positifnya ya karena proses dia untuk menjadi wakil presiden aja udah dengan cara yang haram seperti itu. Jadi ya prosesnya aja udah buruk, bagaimana hasilnya kan gitu. Iya, iya kita sulit ya Mas Hersu ya kalau seandainya eh, membuat orang kenapa dia nggak pernah dia sirik aja tuh misalnya dulu Hmm. pernah berkontestasi dan kalah sebagai anak Abah juga untuk mengapresiasi Gibran saat ini gitu karena anak Abah ini kebanyakan anak-anak pinter ya kalau saya lihat Hmm. dari narasinya itu bukan narasi yang sembarangan dari cara menulisnya juga bukan cara menulis yang banyak sekali ya maklum ya Mas Hersu banyak sekali yang hanya lulus SD, Hmm. lulus SMP saja sudah termasuk mewah gitu. Dan di masanya Jokowi yang dia janji akan memberantas kemiskinan ekstrem apa dan sebagainya kan itu tidak jalan kan. Hmm. Jadi ya kemampuan bernarasinya ya memang masih rendah Ya. seperti itu gitu. Pilihan-pilihan katanya, pilihan kata kita itu secara otomatis kan kemudian melekat dalam diri kita akibat dari kita banyak membaca begitu ya Iya. struktur dari berbicara atau bercerita apa dan sebagainya. Memang dari situ kita bisa melihat. Itulah kemudian kebanyakan di brand ini yang memuja-muja begitu ada di TikTok. Karena memang di TikTok itu apa berkumpul lah di situ orang-orang yang tidak mau berpikir beda dengan yang ada di Instagram masih mending begitu ya Mas Hersu. Walaupun kebanyakan diisi oleh apa artis, influencer tentang trending, style, gaya hidup apa dan seperti itu. Kebanyakan ya, walaupun sebagian masih tetap tentang politik. Tapi kalau kita sudah masuk di TikTok itu memang wilayahnya Ya. kita jadi berada di orang seperti kita seperti kayak dia ada di antah berantah Iya. sesuatu yang Kita ini kan jadi nggak alien mungkin gitu. orang jadi alien gitu. Nggak mungkin lah orang berpikir kayak gitu. Tapi ada dan itu Ya. banyak begitu Dan tidak hanya itulah yang satu. nanti akan jadi pemilih di Indonesia kalau kita sistem Betul. dengan demokrasi langsung seperti Mhm. sekarang. Makanya selalu saya ingatkan jangan pandang remeh Gibran karena begitu terjadi kontestasi yang pilih yang seperti Anda tadi sebut banyakkan di TikTok ya yang dipilih pasti Gibran yang bagi-bagi. Sekarang dia bukan hanya bagi-bagi susu dan bagi bansos tapi bagi apa Mbak Gi? Skincare ya. Skincare. Oke, jangan terlalu serius Mbak Agi. Akhir pekan kita Oke. ini ya kita akhiri perbincangan kita kali ini ya Mbak Agi ya. Nah, Mhm. kita mohon pamit sampai ketemu lagi. Insya Allah kita ketemu pekan depan. Mau pekan depan itu kan Senin udah pekan depan. Saya Subhan Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas kebersamaan kita. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.